Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan dalam menerima materi pelajaran. Dan tetap kita harus jaga kesehatan. Semoga kita semuanya dan keluarga kita terlindung dari musibah yang saat ini sedang melanda. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang praktek dasar menggunakan Microsoft Excel, yaitu format cell, di mana tentang dasar-dasar format cell akan disampaikan pada video berikut ini. Silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana memformat sebuah sheet, di mana kalau kita memformat sheet, maka kita akan memformat juga sel-sel yang kita gunakan untuk pengolahan data. Yang pertama, masalah kolom dan baris. Kolom A, kolom B, C, D, dan seterusnya. Kemudian data baris 1, baris 2, baris 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk menyesuaikan kebutuhan, kolom dan baris ini bisa kita rubah atau kita format sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya sesuai dengan standar yang sudah ada pada Microsoft Excel. Misalnya kita mau memperlebar atau mempersempit sebuah sel, bahkan mungkin kolom dan baris. Misalnya kolom A kita isi nomor. Kolom B nama lengkap. Nah, tentu kita sudah melihat di sini ternyata untuk kolom B yang berisi nama lengkap ini tidak cukup. Maka caranya adalah kita perlebar dengan cara kita meletakkan kursor kita pada garis paling belakang dari kolom B. Kemudian setelah tanda kursor berubah menjadi panah ke kanan dan ke kiri, kita drag. Drag di sini yaitu klik kiri tanpa dilepas kemudian digeser. Klik, kita sesuaikan. Jadi bisa kita arahkan atau kita perlebar sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya sekian. Cara lain untuk mempersempit atau memperlebar, bisa kita klik langsung 2 kali di sini. Pada kolom, pada belakang bagian dari sebuah kolom. Klik. Atau klik 2 kali. Misalnya ini tahun. Kemudian di sini alamat lengkap. Bisa kita klik 2 kali. Maka lebar kolom akan menyesuaikan dengan isi sel yang paling panjang. Ini adalah format sederhana untuk memperlebar kolom. Kita geser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga tinggi kolom, bisa kita klik di sini, kemudian kita geser ke sini. Nah, ini bisa kita perlebar juga. Untuk memformat sama dengan di Microsoft Word. Bisa kita klik di sini, kemudian kita gunakan enlargement dengan cara seperti ini. Pakai merge and center. Nah, kita lihat beda-bedanya di sini. Nah, paling utama kita gunakan center, kemudian di sini juga middle enlargement. Nah, untuk menggabung 2 buah kolom, kita menggunakan merge and center. Misalnya di sini ada 2 sel D dan sel E ingin kita gabung.
tinggal kita blok dua-duanya, kemudian kita klik merge and center. Maka tinggal menjadi satu kolom, yaitu kolom D. Untuk mengembalikan, tinggal kita klik lagi merge and center, maka kembali seperti semula. Langkah selanjutnya mungkin kita harus memberikan garis yang biasa kita sebut border. Kita blok sampai sini, kemudian kita pilih border, kita pilih all border, maka garis sudah. Untuk menyisipkan sebuah kolom maupun baris, ternyata setelah nama lengkap ini harus ada tempat lain, maka kita bisa klik pada kolom C ini, kemudian kita sisipkan insert. Nah, muncul sebuah kolom baru. Yang C tadi bergeser menjadi ke kolom D. Tinggal kita masukkan tempat lahir. Misalnya lagi kita tidak menggunakan tahun, maka kita klik tahun ini, kemudian kita klik del. Untuk kembali kita, misalnya ternyata tahun dibutuhkan, kita gunakan menu edit di sini, yaitu tombol undo. Nah, di sini untuk menambahkan ini ada bermacam-macam. Bisa kita klik panah di bawahnya. Ada insert cell, insert sheet column, kemudian del juga seperti itu. Ada delete cell, ada delete sheet column, delete sheet, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kita memformat sebuah sel? Sebuah sel ini bisa mempunyai berbagai macam format. Nah, format ini bisa kita lihat sesuai dengan fasilitas yang ada pada Microsoft Excel, yaitu pada submenu number. Misalnya di sini kita gunakan secara umum adalah general atau umum. Kita hanya memasukkan teks saja pada kolom nama, maka kita pilih teks. Pada tempat lain, misalnya kita gunakan hanya khusus untuk data. Mungkin kita pakai short data. Pak, 1 Januari 2009. Maka dia akan berubah menjadi ini setelah kita enter. Karena formatnya dalam bentuk data. Itu juga mungkin kalau kita memformat sebuah mata uang. Misalnya di sini kita tambahkan mata uang. Lebar. Kemudian kita pilih, boleh pilih di sini, boleh pilih di sini. Saya gunakan ini aja langsung. Accounting Number Format. Kita klik panah sebelahnya ini, kemudian RP Indonesia. Kita gunakan yang ini, kemudian kita klik RP Indonesia. Sini kita masukkan nilai sebuah mata uang. Karena di sini kita format adalah RP Indonesia, kita masukkan misalnya 500.000 tanpa titik dan tanpa koma. Kita tekan enter. Secara otomatis maka nilainya akan menjadi seperti ini. Ada tulisan Rp atau rupiah, kemudian di bawahnya ada 2 angka di belakang koma. Nah, untuk mengembalikan, untuk menjadikan format yang kita inginkan, mungkin kita mau menghapus 2 angka di belakang koma ini. Kita bisa gunakan desimal atau increase desimal ataupun decrease desimal. Misalnya ini kita klik.
maka 2 angka di belakang koma akan hilang ketika kita klik decrease decimal. Nah, untuk diketahui, di sini kita tanpa perlu menulis RP, tapi di sini sudah ada. Kita lihat di formula bar ini hanya berisi angka. Beda dengan kita menulis seperti ini. Ketika kita klik, di sini tetap, maaf ini ya, ini otomatis kita masuk ke sini. Misalnya ada yang menulis RP titik 800 titik 1000 misalnya. Nah, perbedaannya ketika kita klik, di sini tidak mengandung huruf, tapi di sini mengandung huruf. Nah, nanti perbedaannya, jika ada angka yang tercampur atau mengandung huruf, maka tidak akan bisa kita jumlahkan. Karena di sini ada angka, ada huruf. Beda dengan ini. RP ini muncul karena kita menggunakan format accounting. Tapi ini tidak, kita mengetik sendiri. Jadi yang benar yang mana? Yang seperti ini, karena kita akan mengolah angka tersebut, entah kita kalikan, kita jumlahkan, kita bagi, kita kurangi, harus berbentuk murni angka. Nah. Kemudian untuk memformat sebuah sel, di sini sebuah sel tersebut akan memiliki berbagai macam fasilitas format sel. Misalnya ini, kita gunakan nama Nadia. Kita format, bisa kita klik kanan, kemudian klik format sel, atau kita klik tombol panah kecil yang ada pada menu number ini. Klik, maka akan muncul jendela format sel. Misalnya kita butuh fontnya ini kita bentuk tebal, kemudian colornya bagaimana atau warnanya, itu semua bisa dari sini. Kemudian ada border, mulai bentuknya, kita gunakan berapa garis, 2 garis, garis putus-putus, semua di sini. Kemudian background colornya yang hampir sama dengan menu yang ada di sini. Ada protection, kita kunci atau kita bagaimana. Kemudian yang paling banyak digunakan ketika kita memformat sebuah sel, misalnya angka ini kata-katanya atau hurufnya akan dijadikan bentuk apa, kita gunakan pada enrichment. Salah satu contoh mungkin nama lengkap, saya mau memformatnya, enrichment-nya, di sini ada teks, ini coba saya putar, nah, sehingga menjadi 90 derajat, kemudian kita klik OK. Nah, maka nama tadi yang teksnya secara horizontal sekarang menjadi vertikal. Supaya kelihatan semua, kita klik di sini 2 kali untuk memperlebarnya. Nah, seperti ini. Misalnya ini kita format untuk percobaan, kita pakai miring seperti ini, kita klik, maka dia akan miring. Seperti ini. Klik seperti ini. Nah, coba kita lihat hasil kerja kita dengan menggunakan tombol atau icon print preview. Kita gunakan ini. Klik, hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita back atau kita kembali. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, dasar-dasar praktek
untuk memformat sebuah sel sehingga bisa kita gunakan untuk kepentingan pengolahan data. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlatih. Semoga sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.